siang guys. Menjawab teman-teman, kita hadir di Setia Farm. Tapi posisinya ketika kita melihat di kandangnya Setia Farm nggak ada ini, nggak ada gerandong. Makanya hari ini kita ada box. Kita bawa eksklusif dari rumah nih, kita bawain gerandong. Tentunya untuk episode hari ini, siang ini tuh kita akan bahas banyak. Yang kita nggak tahu di sapi juga kita akan tanya sapi. Sebaliknya juga Mas Herwan nanti tentunya juga di kambing. Ya, nanti kita turunkan, kita jajarkan dengan sapi. Apa sih bedanya? Yang mengarah, ayo. Ora apa-apa nek nggonku. Sorry loh. Wes. Sorry loh. Asem. Iki langsung masuk. Lek cara anu. Iki lanang wae, Teman. Lanang. Lek cara clip on ini larang kok wong sugih. Kayaknya Loro. Oke Mas Hermawan, siap. Oke. Sudah? Nah, Wilujeng rawuh, Mas Sofyan, Kakak dan TV. Tentunya kita hadir, terima kasih jamuannya di Setia Farm luar biasa. Podo-podo wong Purworejo sama-sama luar biasa, Mas. Bikin kita selalu pengen hadir ke sini. Siap. Cuman saya muter-muter saya lihat gerandongnya di mana Mas Herman? Gerandongnya di sini. Ini dia teman-teman yang akan kita berikan untuk teman-teman semua. Apa yang jelas ini akan memberikan satu semangat. Karena sebelum adanya Setia Farm ini, Mas Yuli, Mas Tarno, Mas Unyuk, kecuali Mas Ipan ya, itu semua adalah peternak basic kambing. Semua peternak kambing. Nah, kita akan bahas secara lengkap di kesempatan kali ini kambing spektakuler, kambing yang fantastis yang bisa membuat kandang Setia Farm pastinya. Betul. Dan ini sementara ini punya kita. Punya kita yang Mas. Ada yang di Kali Geseng. Memang Kali Geseng kalau nanti sebelum Mas Hermawan tanya kita ungkap sedikit saja. Sebelum diturunkan Mas. Aku rada ngergesi iki Mas. Mas Sofyan ini adalah asli orang Purworejo dan kambing Etawa ini adalah asli kambing Purworejo. Nah, itu. Kecamatannya Kali Geseng. Itu sudah mungkin bagi teman-teman semua yang paham dengan kambing pasti sudah sangat familiar sekali yang namanya PE, peranakan Etawa Kali Geseng. Nanti kita bakal bahas, kita turunkan dulu monsternya yang sangat istimewa dan spektakuler. Masya Allah, tabarakallah. Monggo Mas Sofyan. Oke, tapi kita nggak bisa sendiri kayaknya. Nggak bisa sendiri. Oh ya, sorry. Ternyata berat juga guys. Nanti kita bakal timbang juga. Kita boleh timbang nggak Mas? Boleh. Boleh ya? Justru ini selama hidup belum ditimbang. Selama hidup belum pernah ditimbang? Belum ditimbang. Jadi nanti akan coba kita naikkan timbangan. Ini kita bawa Arab, kita bopong. Aduh. Bopong apa dilompat nih? Ayo. Ini mohon maaf sekali teman-teman karena ini memang begitu rada lumayan berat. Aku main kita harus berempat. Nek sapi mungkin nggak kuat. Yuk. Bismillah. Jadi yang kita bawa hari ini sakin talon gitu Mas. Nek sak boke mungkin ada. Jadi yang kita bawa ini mohon maaf sekali Mas Hermawan, jadi ini bahan materi yang nanti ada di belakang kamera sana punya Mas Hermawan. Arpo bahan, arpo cempe, arpo jumbo. Yang jelas ini untuk membangun kandang Setia Farm cukup guys. Mosok toh. Piro to kandangnya guys. Iki ora larang lho iki. Sebentar kita akan keluarkan untuk ini handle kamu aja Om. Jadi ini umurnya memang baru 18 bulan. Welcome to Setia Farm, grandong mini, grandong monster ini. Grandong. Ya, keren. Tapi sumpah Mas, pisane iki aku uruh wedhus sakmene gedene. Masuk toh. Lah umumnya wedhus sakmene iki yo. Ini belum besar loh Mas. Ini belum besar. Belum besar. Kita ambil yang udah arep disyuting kan. Oke. Kita masukin dulu aja Mas. Langsung masuk aja Mas. Masuk sana ya? Iya, biar disambut sama si Marvel. Oke, tunggu kancamu Oke. Keren. Sebetulnya misinya nanti dengan sapi juga nggak beda-beda jauh ya. Dah nyancang. Wedi. Sapinya sing wedi Mas? Enggak, yang kok sing hiper kayak apa? Sik down mental kayaknya grandong. Oke, Mas Sofyan, wilujeng rawuh, sugeng rawuh di kandang kami Setia Farm ala kadarnya. Nun sewu. Dari tadi dianggur-anggurin terus. Alah.
Sebelum kita kemana-mana Mas Sofyan, karena di Setia Farm itu sendiri cuma ada sapi ya, sementara baru ada sapi. Jadi kita perkenalan dulu kepada teman-teman viewers semuanya yang melihat bahwa ini adalah Mas Sofyan. Mas Sofyan sendiri adalah orang Purworejo asli dan beliau sebagai pelaku peternak kambing PE peranakan Etawa yang tergolong sukses lah. Di samping ya memang kok, alhamdulillah, amin ya Allah. Karena memang beliau kesehariannya di samping beternak trading juga ya Mas ya. Betul. Jadi jual beli kambing Etawa, khusus kambing Etawa jantan betina. Dan kesempatan ini kita bisa diberikan kesempatan waktu sama beliau untuk berbincang-bincang. Nih, ngomong-ngomong Mas Sofyan tentang kambing, kira-kira Mas Sofyan di dunia peternakan kambing sudah berapa lama ini? Sebelumnya ya matur nuwun Mas Hermawan Setia Farm yang sudah ngomong tamu, itu orangnya ngomong tamu kita diterima. Padahal kita janjian udah lama aja Mas ya? Sudah hampir 3 bulan kali ya. 3 bulan baru kesempatan memang ini kita bisa. Kita nggak tok nih ya memang ya untung alhamdulillah hari ini ya bisa ketemu. Alhamdulillah. Dan kita bawa Grandong ini. Nama aslinya siapa Mas? Grandong. Enggak, serius. Black Mamba. Aku kan pernah mengikuti di vlognya Mas Setia Farm itu, Mas Hermawan itu kan dulu ada ngorbit Grandong ya. Grandong itu kan hitam ya. Hitam. Yang awalnya sapi hitam itu juga bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa Mas. Ternyata ada si Grandong dan setelah itu luar biasa. Dan kita mudah-mudahan nanti juga kambing Grandong juga di belakangnya ngimbas ada efek sampingnya. Berarti kambing hitam dulunya nggak punya harga Mas? Enggak. Sama sekali. Sama aja nggak punya harga. Jadi yang paling bagus tetap yang punya clear warna bagus. Ya, yang dari sini hitam, yang dari sini putih. Jadi birahi biasa, birahi. Ya. Lihat aku birahi, Pak. Ya sampai nyembrot dulu. Nyembrot sapi ini apa Mas? Oke, lanjut Mas Sofyan. Oke. Sampai mana kita tadi? Grandong. Oke. Riwayat apa gimana? Jadi kita mulai kita bercerita sedikit ya. Kita mulai ternak itu memang kita lulusan itu 2004 ya, dari 2006. Wah, berarti udah 20 tahunan, kurang dikit 19 tahun. Iya, sekitar kurang 19 2006 lah. tahun, Masya Allah. 2006 mulai in action. Jadi meskipun kalau proses perjalanan kita mungkin diceritakan yo perih-perih gimana. Nggak usah. Ceritakan yang bagus-bagus saja. Sing meraikan cokok pingin ya. Betul. Nah, jadi dari saat itu kita rintis dan tentunya karena ini produk unggulan kita juga ya. Produk unggulan. Kita memberanikan diri dan berkolaborasi dengan Mas Hermawan Setia Farm karena beliau ini kan juga di sapinya terbesar. Sapinya terbesar yang di sana. Lantas kita punya yang kambingnya terbesar. Oke, saya tanya lagi. Saya dulu yang tanya ini, pokoknya tak tanya terus ya guys. Boleh. Biar teman-teman semua dapat. Kalau kambing itu lebih senior dan lebih tua daripada sapi. Buktikan kalau nggak percaya. Data real yang Mas Sofyan terima, yang Mas Sofyan pernah lihat, itu kambing Etawa khususnya ini itu harga tertinggi di angka berapa? Yang real loh Mas loh. Yang real? Yang real penawaran atau apa yang memang ada untuk saat ini? Jadi kalau kita ngomong penawaran nggak real ya? Nggak real. Kita ngomongnya yang benar-benar sudah terbayar aja. Sudah terbayar. Jadi punya Mas Sofyan sendiri boleh, punya tetangganya boleh, jangan punya temannya Mas Sofyan ya. Punya kita sendiri Brahman itu 100 juta real kita terima uang. Itu segini atau kecil lagi Mas? Gede lagi. Gede lagi. Okay. Jadi kalau ini kan masih bahan ya. Bahan itu bibitan. 1 juta ya Allah. Itu real yang kita terima. Ini jare mergone piro? Itu yang real kita terima 100 juta jadi nggak hoax. Iya. Berarti ini benar-benar nyata. Dan kalau ini punya teman boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting real. Punya teman yang real yang dibeli teman kita artis Pak M Cili real 300 juta. Juta. Yang penawaran ada yang 500, ada yang 700 dan lain sebagainya, itu bukannya hoax tapi masih opini ya Mas ya? Iya masih opini. Cuman kalau kita ngomong yang kita real tahu penawaran benar-benar nyata, cuman belum dikasih sama pemilik. Yang kemarin Abimanyu barusan kita konten. Abimanyu, itu 300. Masya Allah. Itu sing nawar jenengan dewe. Luar biasa teman-teman semua. Jangan terlalu dipublikasikan. Ya, oke, sekarang setidaknya bisa memberikan semangat ya untuk saya sama teman-teman kandang. Mas Taro, Mas Juli itu seneng banget lihat kambing kayak gini. Karena dulu awalnya mereka dia masih menjadi pelaku. Kalau pulang cari rumput. Sekarang saya tanya lagi Mas Sofyan. Tadi ngomong-ngomong harga sudah seperti itu. Kenapa kambing bisa mahal? Itu aja. Sebenarnya hampir nggak beda-beda jauh sih dengan sapi. Ya beda, sapi belum bisa kayak gitu kok. Masa tak? Nah belum. Kita bukan tidak. Iya.
Kenapa kambing bisa mahal? Apa karena kontes? Satu tetap itu. Karena kontes. Jadi nilai seni ya. Nilai seni. Oke, kalau sudah ngomongin seni, yang dinilai apa? Nah, nilai seni itu dalam kambing itu acuan dalam Karena mati kambingnya. Sing dinilai apa? Ya, asosiasi. Sing dinilai apanya? Kalau di sapi asosiasinya apa? PSI apa? Iya, PSI. Kalau di sekarang di kambing seni itu ada HPDKI, ada HPKSI. Banyak lah ya organisasi ya. Organisasi banyak. Tentunya kan mengacu dari berbagai macam parameter. Parameternya kambing terkait kenapa ini bisa mahal, bisa kok ini nilai seninya tinggi. Dari sisi keseluruhan kan kita kalau melihat bagi orang awam kan oh ini kambing. Kambing. Tapi kalau dari sisi parameter itu kita bisa detail. Wong dari leher kepala aja sudah dinilai banyak. Matanya harus redup gimana, telinganya harus panjang lantas tidak berbonggol, terus lipatannya simetris, ya toh. Pasungnya sopo tadi Mas Ipan pas sopo tadi sing bilang kok iki koyok gas cakil Mas, ya itulah yang kambing bagus. Kita bilangnya kan kambing kan banyak variannya. Saya potong Mas. Berarti kambing bagus, kambing mahal itu nun sewu yang bibirnya bawah lebih panjang daripada yang kebalikannya sapi. Dagunya lebih tebal dan ininya lebih memanjang. Kebalikan sapi ya Mas ya. Kalau sapi yang bawah lebih panjang daripada yang atas nggak laku. Malah wali aneh ya. Ya ini kita belajar nih. Jadi kalau yang sapi berarti lebih manyun yang atas. Harus. Coba nanti kalau di pasar ada sapi kok bibir bawahnya lebih panjang, pasti tidak apa-apa yuk. Murah ya. Nggak laku. Ini kita melihat dari sisi parameter dari dagu dan bibir aja ya. Lantas dari tanduk melengkung ke belakang. Jenengan di sini kan tentunya banyak kambing ya. Jawa Randu lah, taruhlah Jawa Randu. Sungguhnya rata-rata jengat-jengat itu Mas. Jengat-jengat. Nah, kalau karena kita berbedaan juga ya. Sapi kalau tanduknya ke bawah ke belakang, rata-rata juga harganya kurang. Bagusnya yang ke depan. Iya. Lah ini semakin tanduknya jengat malah juga tidak laku. Tapi kalau yang ini untuk khususnya jantan. Ini semakin melengkung ke belakang dan membentuk apanya? Keserasian. Saya rapi, saya enak. Inilah yang karakter sesuai yang diharapkan. Itu penilaian berdasarkan kontes Mas. Yang kontes. Kan ada akumulasi rentan skor ya. Jadi per item ini ada skornya. Misal nilai tanduk itu 5 sampai 8. Misal ada yang memang nilainya kalau tanduknya kurang begitu bagus ya nilainya mungkin 6. Tapi yang maksimal ya bisa 7, 8. Nah, berarti dengan adanya kontes itu sangat memberikan efek yang cukup luar biasa bagi kambing ya Mas. Ya. Ini ngomong-ngomong kambing yang memang kelasnya kelas-kelas seni, kelas kontes harganya tinggi teman-teman. Tapi tidak semua kambing harganya ratusan juta, tidak juga ya Mas. Tidak, jangan salah kaprah juga ya. Jadi nanti kategori kambing itu juga nggak beda dengan sapi, bahkan ada yang kelas mana potong. Betul. Breeding, potong. Ada yang seni, mungkin juga ada yang gila-gilaan. Mudah-mudahan ada yang gila-gilaan. Kalau yang gila-gilaan itu mungkin yang kebo rata-rata Mas yang gila-gilaan ya, kerbau. Oke, ini kita sudah ngobrol dengan beliaunya, ahli kambing, Mas Sofyan, pelaku peternak kambing juga, luar biasa. Jadi saya yakin mahalnya suatu ternak itu bukan berdasarkan hanya faktor bobot, betul ya? Betul. Karena kontes kambing nggak ditimbang Mas. Ya. Karena juga seni teman-teman. Nah, kita juga punya harapan baik nanti kedepannya sapi semoga bisa pastinya lebih baik dari yang sekarang ya Mas ya. Yang jelas ini kita nggak ada beda di posisi rumansianya ya. Kita tidak membanding-bandingkan, tapi untuk saat ini memang kontes sapi yang dinilai bobot. Jadi kasihan yang punya sapi unik. Petani-petani banyak yang punya sapi unik Mas. Kan kalau mohon maaf kayak di burung, di satwa gitu kan ada kontes juga. Cacat rawat Mas toh. Cacat rawat. Itu juga bisa memberikan nilai plus. Sebenarnya kita tidak nyak-nyak barang sing cacat gitu loh. Kan ada bocoran juga tuh itu. Insya Allah. Nanti ada misi ke depan bahwa itu memang lagi di program loh. Oke. Mantap. Oke, lanjut Mas Sofyan. Saya belum selesai. Kita mau ngobrol lagi. Aku takutnya gini loh Mas. Takutnya yang di review ini seolah-olah ini bukan kambing kontes. Sementara ini kan kalau kita ngomong ini kambing breeding ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman gagal paham. Kambing ireng mulus ya sebetulnya boleh. Cuman dalam parameter di pola warna kan kalau lebih eksotiknya mungkin di paruh ya warnanya ya. Leher ke depan yang berwarna menonjol, artinya merah boleh, hitam boleh. Kalau bisa sih upayakan yang ke belakang bersih. Nah, itu akan lebih tentunya akan lebih menambah nilai seninya ya. Oke, siap. Dari sisi bulu aja kan kalau ini sudah kita ngomong kan kenapa kita kasih nama gerandong. Karena lebih identik kalau gerandong kan ireng Mas ya. Ireng. Dan ini nanti juga mengerucut ke belakang. Nanti jadi kalau keseluruhannya ke belakang kayak ekor. Ini sebetulnya lebih bagus kalau ekor. Oke. Orang geruwel kayak nek wong
teman-teman. Ngomong-ngomong ekor tadi, bahu ke depan, telinga juga. Nih kalau di sapi mas, penilaian kan berdasarkan bobot. Jadi hanya satu spek, hanya satu aspek yang dinilai gitu. Kira-kira kalau dalam kambing itu berapa mas yang dinilai? 11. Wih, 11 lur. 11. Banyak banget. Mungkin bisa dijelaskan secara simpelnya aja mas. 11. Apa saja mas? Dari depan mungkin dari kepalanya. Mungkin dari kepala kan jenongnya ya. Nonong sama sapi lokal gini semakin serem kan semakin gini ya. Semakin nonong semakin serem. Terus mata itu kan dari kambing itu ada, kalau Jawa nih, kalau kita ngomong Jawa itu kan lebih ke cenderung matanya melolor. Kalau untuk kambing Etawa sendiri, kambing Kaligesing itu lebih ke redu, terus sipit. Nah, build up ya. Kayak modifikasi. Terus tanduk harus juga menancap kuat dan melengkung ke belakang. Jadi nilainya ketika tanduknya melengkung ke belakang. Kalau nonong sama, sapi sama kan kambing. Lebih nonong lebih bagus. Tanduknya kebalikannya sapi belakang, sapi depan. Matanya mata-mata yang sipit, bukan mata-mata yang gede. Kebalikannya sapi. Sapi kalau matanya sipit, kalau sapi gerobak ya mas ya, tutuk ngapa keset. Kurang tas terus malesan. Itu kalau mata sipit. Kalau matanya gede, lebih agresif. Oke. Gitu. Lalu nun sewu mas, nun sewu banget. Bibir itu dinilai nggak mas? Iya dong. Dagu sama nyadilnya gini, itu ada penilaian juga. Cakil berarti, harus cakil. Semakin nyakil itu semakin bagus. Terus ada di bawah cakilnya kan ada gombel. Kalau sapi juga, kalau kita ngomong ini mungkin nanti juga tumbuh. Ya tapi nggak dinilai itu mas? Enggak ya? Enggak, kalau ini dinilai? Dinilai lah, semakin lebat bulunya dan semakin kantil dagingnya itu juga semakin menambah nilai. Cara nyawang iso ganteng. Wow. Itu yang dari gombel. Terus dari telinga, iya, telinga pun ada pangkal telinganya harus seperti apa, terus melipat simetris rapi. Juga panjangnya dinilai nggak mas? Panjangnya tidak diukur, tapi kesesuaiannya dari luasnya kerapian. Artinya ya nemplek. Orang ini kambing kan posisi ada yang amit sewu ya, jadi ada yang memang apa bilangnya kita nyetantang, apa stang pitondal apa gimana? Barbie. Kalau ini kan, kalau di kambing Kaligesing yang punya produk Purworejo itu yang lebih nemplek. Apalagi mas Sofyan? Ke belakang juga secara postur kan mesti tetap dinilai sama. Kalau sapi kayak sapi mungkin gagai ya, itu wes postur juga ada poinnya. Lantas juga dari bulu ini ada penilaiannya mas. Bulunya kayak saya ini kaku. Rodok semakin driwul, semakin keriting, semakin panjang itu semakin bagus. Malah mas? Iya. Kalau sapi kan enggak, sapi golek semakin pandes. Ya. Semakin bulunya semakin pandes, semakin bagus ketika digemukkan. Kalau di kambing, mas. Yo, karang kok yang kalau di kambing justru semakin lebat, semakin driwul dan semakin nambah eksotik lah. Oke, mantap. Di sini juga di bagian belakang ya. Belakangnya rewosnya semakin tapian, semakin ombong. Namanya apa? Rewos. Rewo jos. Rewas itu juga semakin tebal, semakin panjang, semakin mengombak dan semakin mengembang. Itu juga. Tentunya nanti kita panjang lebar kalau ngomongnya sudah. Berarti secara keseluruhan dalam kambing itu penilaiannya seni ya. Bobot nomor 2. Setelah itu baru postur, tinggi, panjang, besar. Ya. Oke, itu teman-teman semua. Jadi sedikit cerita tentang kambing karena memang luar biasa. Nih Purworejo sendiri punya kekayaan alam yang mungkin bisa dibilang sangat luar biasa, menjanjikan bagi mereka yang mau berusaha. Punya ikon-ikon potensial. Kambing terutama karena kambing Etawa Kaligesing Purworejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo sudah dikenal dari sejak tahun 1918 dan sampai 1918. Wih, sudah ada kambing itu. Sudah ada kambing Etawa, luar biasa, masya Allah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua kambing harganya mahal. Nah ini Mas Hermawan yang harus ini menjadi tanggung jawab kita, jangan sampai nanti teman-teman juga jane ingin tapi terkesan menjadi kambing aduh mahal. Enggak juga sih sebetulnya, dari berbagai macam itu kalau kita ngomong varian. Menurut saya kalau ini kan fokusnya untuk hobi mas ya. Untuk menjadi pejantan, untuk maskot breeding lah, maskot breeding. Oke. Tapi kita ngomonginnya yang jelas memberikan profit ya. Karena beternak itu kalau tidak ada profit ya tinggalkan. Ngapain diteruskan? Kalau membangkrutkan jangan diteruskan. Kita modifikasi lah biar mendapatkan income. Nah kita bicara income profit tadi pastinya ada dong kambing yang memang difokuskan untuk fattening ataupun breeding. Itu seperti apa? Ada. Dan itu memang yang lebih kita tekankan ke teman-teman peternak ataupun plasma dari kita ya. Itu juga
analisa. Kalau kita ngomongnya analisa, jadi segala sesuatu itu yang bisa dianalisa secara logika normal, artinya yang breeding ataupun fattening kan harganya juga beda. Itu tentunya harga normal yang di kisaran 5 jutaan, 5 juta, 7 jutaan. Sebagai contoh misal kayak ini Mas, ini expired contest misal ya. Tapi kalau untuk kurban jumbo, karena kita ngomong melu ngerti Coba segini berapa Mas? Segini Mas. Kalau segini, postur segini untuk itu di angka 7 juta, 8 juta, 10 juta. 7 sampai 10. Lah, ringnya 7 sampai 10 juta. Ini kan normal. Jangan salah kaprah. Kalau kambing mahal itu bagi mereka yang memang penghobi, komunitas seninya, komunitas seni, dan memang dikursuskan untuk menjadi pejantan ataupun maskot. Ya Mas ya. Akan tetapi kalau teman-teman semua, mungkin saya sebagai pelaku peternak, Mas Sofyan pelaku peternak, saya yakin lebih banyak yang digemukkan daripada yang dibuat kontes-kontes. Nah, kuis yang perlu kita, mungkin Mas Daman juga punya 10 banding 1, bahkan 30 banding 1 lah. Yang bagus buat langganan 1, yang 30 gilek duit, menggolek profit. asalnya gilek duit. Ya, buat kurbanan sama dengan kita semua. Jadi teman-teman semua kalau mau fattening kambing atau breeding kambing nih, nanti ditonton Kakak TV. Siap. Jangan lupa di like juga, di subscribe, di save nomornya Mas Sofyan. Boleh. Oke. Nanti bisa tanya-tanya kambing. Mungkin itu sih Mas Sofyan. Ada pesan nggak untuk teman-teman lah? Sapi. Untuk teman-teman sapi ya. Teman-teman sapi tentunya kalau kita nganu Mas, ben semangat iki, ayo lho, iki kambing iso sapi kok dora semangat gitu. Ayo. Semangat. Ya kemarin ada PMK itu kan pada sambat loyo toh. Tapi segala masalah dan dua hambatan itu pasti kan berlalu pada saat lalu. Kambing juga ada PMK. Sama. Ya, cuma intinya ya beda. Berbahagialah bagi mereka yang sungguh-sungguh Mas. Ya. Karena PMK itu bisa diobati. Segala sesuatu penyakit bisa diobati ya Mas. Bisa berlalu. Jangan yang semua bentuknya virus apa ya kan. Ya kita sudah menjadi resiko juga lah kalau kita peternak, tapi jangan takut dengan resiko. Kalau kita takut dengan resiko terus lantas tidak berani mencoba. Siap. Mungkin terima kasih Mas Sofyan, di kesempatan kali ini kita bahas kambing sudah selesai. Harapan kami teman-teman semua sekarang sudah bisa apalagi ya, nggak hanya sapi, kambing juga punya nilai manfaat yang cukup. Mau peternak sapi kok modalnya nun sewu belum cukup untuk membeli sapi 2 ataupun 3, ya wis belikan kambing dapat 10. Itu juga bisa alternatif. Nanti kalau kambingnya udah jalan, kambing sama sapi perawatannya sama ya Mas ya? Sama. Nah ini tidak nyisiri, karena sampai kambing kita lebih ke karena bulu. Nyisiri bulu. Kalau sapi nggak usah nyisiri, nggak apa-apa. Mungkin itu cukup Mas Sofyan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk channel Kakak TV. Dan Kambing Kaligising TV. Siap. Dan tentunya akan kita selalu mengupdate dan kita selalu mungkin wirawiri ke kandang Setia Farm ya. Nanti ada saatnya kita akan main ke Kaligising. Boleh kita tunggu sapinya. Jangan lupa durennya. Duren Purworejo juga terkenal guys. Itu produk ikonnya luar biasa loh guys. Ikon Purworejo ada duren. Punya Kaligising juga lah. Kaligising kabeh. Sapi ini terbesar yang jumbo ada di Purworejo juga. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.